pilihan di tangan kita. Kita mau pilih yang mana? Kalau kita tetap mau mengikat semua kekayaan kita, kita mau mengikat semua yang ada, kesuksesan kita, kehormatan kita, harga diri kita, kita menukar keselamatan kita. Kita menukar kerajaan surga dengan semua itu. Kita harus rela, saudara. Biar ini yang menjadi kerinduan kita. Di dalam kehidupan ini, saudara, biar kita diubahkan. Mari, jadilah orang Kristen yang setia. Yang setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Kalau dalam hal mamon saja kita tidak benar, kalau dalam hal mamon saja kita tidak setia, bagaimana Bapa di surga bisa mempercayakan kerajaan surga kepada kita, saudara? Saudara, ini pilihan. Orang yang pasti masuk surga sudah ketahuan dari sekarang. Bagaimana tingkah laku dia, perilaku dia, cara hidup dia, cara berbicara dia, semua terlihat dari sekarang, saudara. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Saat ini kita akan merenungkan mengenai Kristen tanpa kesetiaan. Saudara, sewajarnya sebagai orang Kristen seharusnya hidupnya penuh dengan kesetiaan. Mari, sebelum kita lanjut, kita baca firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Firman Tuhan berkata, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu?" Saudara, dalam ayat ini dikatakan bahwa barang siapa tidak setia dalam perkara-perkara kecil, dia tidak akan pernah dipercayakan perkara-perkara yang besar. Berbicara perkara-perkara kecil, saudara, justru dalam hal kesetiaan sebagai orang Kristen sering dipertaruhkan. Dan kita tidak pernah menyadari, merasa bahwa kita sudah jadi orang Kristen yang setia. Saudara, saya katakan sekali lagi, kalau kita hanya mengejar segala kenyamanan, kita mengejar segala fasilitas, dan kita terikat dengan segala keduniawian ini, kita menjadi orang Kristen yang tidak setia. Kalau kita menjadi orang Kristen yang setia, justru kita harus terikat kepada Bapa di surga. Kita harus mengikuti dan tunduk pada perintahnya. Kita harus menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Kalau kita hanya mau mengejar segala kenyamanan dunia ini, apalagi kita terikat dengan segala harta dan fasilitas di dunia ini, saudara, berarti kita sudah berkhianat kepada Tuhan. Berbicara perkara-perkara kecil, saudara, kekayaan, kenyamanan, kenikmatan, fasilitas dunia ini itu semua perkara kecil. Perkara yang besar adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk masuk nanti di surga yang kekal. Kita harus menyadari bahwa ada kehidupan kekal setelah kematian. Kita harus menyadari ada kehidupan setelah kehidupan di bumi ini. Dan kehidupan itu kekal selama-lamanya. Saudara, untuk mempersiapkan hidup di sana justru dibutuhkan sebuah kesetiaan. Kita harus setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Setia bagaimana kita mengubah diri kita, mengubah karakter kita, cara berpikir kita, cara pandang kita, harus serupa seperti Kristus. Kalau kita hanya fokus mengejar segala kenyamanan dunia ini, sama juga saudara, kita pun berubah. Tetapi kita berubah menjadi sama seperti dunia ini. Dan kita tidak sama seperti Kristus. Dan orang yang sama seperti dunia ini, tempatnya jelas ada di dunia ini. Berarti dia diparkir di dunia ini. Dia dipantek dan ada di dunia ini. Dan harus kita tahu bahwa dunia ini, dunia yang pertama ini, langit yang pertama ini, bumi yang pertama ini akan lenyap. Dan Tuhan sudah menjanjikan langit yang baru dan bumi yang baru di surga yang kekal. Dan itu yang harus kita tuju nanti. Justru kita tidak boleh diparkir di dunia ini. Kita tidak boleh ada lagi di dunia ini. Hatimu, hatiku,
pikiranmu dan pikiranku harus dipindahkan bagaimana kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Memikirkan perkara-perkara yang mulia. Saudara, janganlah menjadi orang Kristen yang tidak punya muka. Orang Kristen yang tidak punya muka, dia berusaha mengejar kenyamanan dunia ini. Dia berusaha untuk sukses dengan caranya dia sendiri. Dia berusaha untuk mengejar segala keinginannya. Dia mengecewakan Tuhan. Justru dia mengkhianati Tuhan. Saudara, orang Kristen yang sejati, dia tidak pernah mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Justru orang Kristen yang hanya mengejar mamon, dia mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Hati-hati saudara. Begitu banyak tawaran-tawaran untuk menjadi orang Kristen. Hanya karena apa? Hanya karena supaya dia kaya, dia sukses, mendapatkan mujizat, bisa mendapatkan kuasa, bisa menikmati segala kenyamanan dunia ini dengan mengatasnamakan kasih karunia. Saudara, hati-hati. Orang yang mengatakan ini kasih karunia, ini kasih karunia, dia hanya mengatasnamakan itu semua, tetapi memarkir kehidupan saudara untuk ada di dunia ini, untuk mengejar mamon, untuk mengejar kenikmatan duniawi ini. Kita harus berhati-hati. Berarti kita sedang dibawa ke jalan yang tidak benar. Karena yang benar adalah engkau harus berubah hidupmu, engkau harus berubah karaktermu menjadi serupa seperti Kristus. Tidak lagi terikat dengan segala kenyamanan dunia ini. Saudara, engkau harus setia kepada Tuhan, bukan kepada mamon. Engkau harus setia kepada proses yang Tuhan berikan, bukan bagaimana bisa mendapatkan segala yang menyenangkan daging kita. Saudara, kelihatannya beda tipis. Ingat, berbicara kerajaan surga seperti harta yang terpendam. Orang yang menemukan harta yang terpendam tersebut, dia berusaha untuk mendapatinya. Dia rela menjual seluruh hartanya. Dia rela menjual semua kekayaannya demi mendapatkan ladang di mana ada harta yang terpendam tersebut. Saudara, justru orang yang melihat seperti ini, justru orang yang tahu bahwa ada harta yang terpendam yang begitu luar biasa, dia rela meninggalkannya. Sadar tidak saudara, berbicara kerajaan surga itu bagaikan harta yang terpendam tersebut. Justru orang yang melihat kerajaan surga ini, dia mau mendapatkannya, dia rela menjual seluruh hartanya. Berbicara menjual seluruh hartanya, berarti dia tidak lagi terikat. Dia rela kehilangan kenyamanan dunia ini. Dia rela kehilangan kehartaan dunia ini. Dia rela kehilangan kebahagiaan di dunia ini. Hanya untuk menukarnya dengan kerajaan surga. Saudara, pilihan di tangan kita. Kita mau pilih yang mana? Kalau kita tetap mau mengikat semua kekayaan kita, kita mau mengikat semua yang ada, kesuksesan kita, kehormatan kita, harga diri kita, kita menukar keselamatan kita. Kita menukar kerajaan surga dengan semua itu. Kita harus rela saudara. Biar ini yang menjadi kerinduan kita. Di dalam kehidupan ini saudara, biar kita diubahkan. Mari, jadilah orang Kristen yang setia. Yang setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Kalau dalam hal mamon saja kita tidak benar, kalau dalam hal mamon saja kita tidak setia, bagaimana Bapa di surga bisa mempercayakan kerajaan surga kepada kita, saudara? Saudara, ini pilihan. Orang yang pasti masuk surga sudah ketahuan dari sekarang. Bagaimana tingkah laku dia, perilaku dia, cara hidup dia, cara berbicara dia, semua terlihat dari sekarang saudara. Karena dia sudah mengarahkan. Saudara, kalau saudara mencari sebuah tempat, saudara bisa menggunakan GPS, saudara bisa menggunakan peta, di sana tertera, atau di sana mungkin kita saat ini dengan zaman digital, zaman now sekarang ini, kita bisa menggunakan digital, kita bisa menggunakan maps, di mana kita tinggal mengarahkan, kita tinggal mengikuti jalan ke sana. Tapi saudara coba, cari di GPS, adakah langit yang baru dan bumi yang baru, surga yang kekal? Saya yakin tidak ada di GPS saudara. Dan tidak pernah tahu GPS dan mengarahkan hidup saudara ke sana. Saudara, justru hanya ada satu pribadi yang tahu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berarti kita harus melekat dengan dia. Kita harus dekat dengan dia. Kita harus setia dengan dia. Karena dia yang akan menuntun kita menuju jalan ke tempat di mana nanti kerajaan surga berada. Kalau kita hanya setia kepada mamon, berarti mamon yang akan menuntun kehidupan kita, membawa kita untuk terus jalan menuju ke tujuan
di mana nanti, di mana Mamon itu berada, yaitu di api yang kekal. Saudara, semua menuntun kita, jadi harus hati-hati. Kita mengikuti Mamon, kita pun akan tercandui oleh Mamon tersebut. Ketika kita mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus, kita pun harus tercandui bagaimana kita terus mengejar Dia, terus setia kepada Dia. Saudara, inilah waktunya. Biarlah ini menjadi kerinduan kita. Biarlah ini yang membuat hati kita terus rindu untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari, transformasi cara berpikir kita. Mulai sekarang, jadilah orang Kristen yang memiliki kesetiaan dalam perkara kecil sehingga kita bisa memiliki perkara-perkara yang besar. Sehingga kita bisa masuk di langit yang baru dan bumi yang baru, di mana Tuhan sudah menjanjikan kepada saudara dan kepada saya, kepada kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.